semua, hari ini kita akan belajar tentang salah satu dampak sosial informatika, yaitu aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama aku Anin. Sekarang, ayo kita belajar bersama. Sebelum membahas lebih dalam tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika, kita wajib tahu dulu nih, apa itu produk informatika. Berikut penjelasan tentang produk informatika dan aspeknya di bidang ekonomi dan hukum. Dalam studi informatika dikenal istilah produk informatika yang merujuk pada hasil produksi dari informatika itu sendiri. Dikutip dari The University of Edinburgh, informatika itu adalah ilmu yang menganalisis struktur perilaku dan interaksi di dalam sistem komputasi. Jadi, produk-produknya itu masih bersangkutan dengan sistem tersebut. Adapun produk informatika itu adalah hasil rancangan dari pemikiran-pemikiran komputasional yang sudah dilakukan. Sebagai produk maupun alat yang diperdagangkan, hasil ini itu memiliki aspek ekonomi dan hukum tertentu. Sekarang aku akan menjelaskan aspek ekonomi dari produk informatika. Pada aspek ini, itu mencakup berbagai perubahan dan inovasi yang berdampak pada gimana cara kita berbisnis, bertransaksi, dan berinteraksi. Yuk, simak apa saja aspek ekonomi dari produk informatika. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas. Teknologi informatika itu memungkinkan terjadinya otomatisasi proses, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya, sehingga meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Contohnya, sistem manajemen sumber daya perusahaan dan perangkat lunak akuntansi. Yang kedua ada munculnya model bisnis baru. Nah, dari produk informatika ini itu telah melahirkan banyak sekali model bisnis baru, seperti e-commerce, layanan berbasis aplikasi atau ride sharing, food delivery, dan fintech. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Konsumen itu semakin banyak bertransaksi secara online, menggunakan aplikasi mobile, dan memanfaatkan layanan digital untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran, liburan, dan belanja. Yang keempat, peningkatan akses dan transparansi. Teknologi informatika ini membantu meningkatkan akses ke informasi pasar, layanan keuangan, dan peluang bisnis, serta meningkatkan transparansi dalam transaksi dan proses bisnis. Yang kelima, munculnya industri digital. Seiring dengan perkembangan teknologi informatika, muncul nih berbagai industri digital yang berbasis pada pengembangan perangkat lunak, aplikasi, dan layanan digital. Yang keenam, perubahan dalam transaksi. Produk informatika ini memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah, seperti pembayaran digital, kris, dan dompet digital. Aspek ekonomi dari produk informatika yang terakhir adalah pengaruh pada pasar tenaga kerja. Industri informatika ini menciptakan lapangan kerja baru, terutama di bidang teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen data. Berbeda dari aspek ekonomi, aspek hukum produk informatika ini lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu.
aspek hukum dari produk informatika ini mencakup berbagai hal terkait hak kekayaan intelektual atau HKI, lisensi, dan perlindungan hukum atas karya intelektual dalam dunia teknologi informasi. HKI seperti hak cipta, paten, dan merek melindungi perangkat lunak, desain, dan karya lainnya yang dihasilkan dalam industri informatika. Yuk simak apa saja aspek hukum dari produk informatika. Yang pertama, ada hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, produk informatika seperti perangkat lunak, desain, dan kode dianggap sebagai karya intelektual yang dilindungi oleh HKI. HKI memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan modifikasi karya mereka. Yang kedua, ada hak cipta. Hak cipta melindungi kode program, database, dan karya tulis lainnya yang terkait dengan informatika. Yang ketiga, paten. Paten melindungi penemuan baru di bidang teknologi seperti algoritma atau sistem baru. Yang keempat, merek. Merek melindungi nama dan logo yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan di bidang informatika. Kelima, lisensi. Lisensi adalah perjanjian yang mengatur izin penggunaan perangkat lunak atau karya intelektual lainnya. Nah, lisensi ini punya beberapa jenis. Ada apa saja? Yuk kita lihat. Lisensi hak kekayaan intelektual. Contohnya seperti lisensi untuk penggunaan software komputer, di mana pemilik software memberikan izin penggunaan kepada pihak lain dengan ketentuan tertentu. Lisensi massal. Contohnya, lisensi massal untuk software di perusahaan yang digunakan oleh semua karyawan. Lisensi barang dan jasa. Contohnya, lisensi untuk penggunaan nama merek tertentu pada produk atau jasa tertentu, seperti contoh lisensi restoran atau lisensi untuk kegiatan ekspor-impor. Lisensi hasil karya seni atau karakter. Contohnya adalah lisensi untuk penggunaan karakter animasi dalam film atau penggunaan musik dalam iklan. Lisensi bidang pendidikan. Contohnya seperti lisensi untuk penggunaan software pembelajaran di sekolah atau universitas. Lisensi open source. Contohnya seperti General Public License atau GPL. Kemudian ada Apache License. Lalu ada MIT License. Lisensi trial. Contohnya seperti lisensi trial untuk software antivirus atau software desain grafis, di mana pengguna bisa mencoba software tersebut secara terbatas dalam waktu tertentu. Lisensi freeware. Contoh lisensi freeware untuk software editor gambar atau perangkat lunak audio. Lisensi shareware. Contoh lisensi shareware untuk software anti-malware atau perangkat lunak produktivitas. Lisensi komersial. Contoh lisensi komersial sering ditemukan pada perangkat lunak seperti Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Lisensi non-komersial. Contohnya, software di rumah sakit atau lembaga non-profit yang digunakan untuk kepentingan umum. Lisensi royalty free binaries. Contoh umum dari lisensi ini adalah lisensi open source seperti MIT License atau Apache License 2.0. Nah, akhirnya kita sampai pada aspek hukum yang terakhir, yaitu perlindungan hukum. Selain HKI dan lisensi, ada juga hukum lain yang relevan dengan produk informatika, seperti hukum tentang data pribadi, keamanan siber, dan tanggung jawab produk. Nah, itulah penjelasan mengenai aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Semoga dapat dipahami dengan baik ya teman-teman semua. Aku Anin, terima kasih, sampai jumpa kembali.